Ruang ganti Manchester United memanas. Pernyataan Sir Jim Ratcliffe picu amarah pemain. Pernyataan kontroversial dari salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, memicu gelombang reaksi keras di internal klub. Para pemain Satan Merah dilaporkan merasa sangat kecewa dan tersinggung atas ucapannya yang menyebut Inggris telah dijajah oleh imigran. Bahkan, salah seorang pemain senior di skuad United mengaku sampai kehilangan kata-kata saat menanggapi komentar tersebut. Sumber lain yang dekat dengan tim utama menyatakan bahwa Ratcliffe memiliki tanggung jawab besar untuk menjelaskan ucapannya tersebut. Meskipun Ratcliffe sudah menyampaikan permohonan maaf pada hari Kamis, polemik ini justru semakin melebar hingga menjadi perdebatan di tingkat nasional. Dalam sebuah sesi wawancara bersama Sky News, Ratcliffe sempat melontarkan opini tajam mengenai kondisi ekonomi serta imigrasi di Inggris. Ia menyebutkan bahwa ekonomi tidak akan berjalan baik jika ada jutaan orang menerima tunjangan di tengah tingkat imigran yang tinggi. Inggris telah dijajah, biayanya terlalu besar. Inggris telah dijajah oleh imigran, tutur Ratcliffe dalam pernyataan yang kini memicu kontroversi besar. Pernyataan tersebut dinilai sangat sensitif karena komposisi skuad Manchester United yang diisi oleh pemain dari berbagai latar belakang budaya. Berdasarkan data, terdapat sebanyak 17 pemain non-Inggris yang saat ini menghuni skuad utama klub tersebut. Bintang muda Kobbie Mainoo diketahui memiliki garis keturunan Ghana. Begitu pula dengan bek muda Aiden Heaven yang memiliki ibu berdarah Ghana. Hal ini membuat ucapan Ratcliffe dianggap tidak sejalan dengan kampanye inklusivitas yang selama ini dijunjung tinggi oleh pihak liga dan klub. Ini bukan pertama kalinya Sir Jim Ratcliffe mengeluarkan pernyataan yang memicu ketegangan di dalam internal tim. Pada tahun lalu, ia sempat melabeli beberapa pemain sebagai warisan dari manajemen sebelumnya yang dianggap kurang memberikan kontribusi maksimal. Beberapa nama pemain yang disebut sebagai bagian dari warisan tersebut antara lain adalah Jadon Sancho, Anthony, Casemiro, Andre Onana, serta Rasmus Højlund. Casemiro dikabarkan merasa sangat tidak dihargai oleh pihak klub setelah mendengar komentar miring dari sang bos besar. Kini, sebagian besar dari para pemain tersebut memang sudah atau sedang dalam proses untuk segera meninggalkan Old Trafford. Casemiro dijadwalkan akan hengkang pada Juni mendatang, sementara Anthony dan Sancho sudah dilepas secara permanen oleh pihak manajemen. Adapun status Rasmus Højlund saat ini menjalani masa peminjaman dengan opsi pembelian. Sedangkan Andre Onana juga sedang dipinjamkan ke klub lain. Situasi ini pun diyakini semakin memperlebar jarak antara pihak manajemen dengan para penghuni ruang ganti pemain. Walaupun Ratcliffe jarang berinteraksi secara intens, ia biasanya tetap berusaha menyapa para pemain saat mengunjungi fasilitas latihan di Carrington. Namun, dengan munculnya pernyataan terbaru ini, suasana harmonis di dalam klub diprediksi akan semakin sulit untuk segera pulih. Manchester United siapkan Abu Bakar Sedi jadi penerus Harry Maguire. Manchester United berupaya meremajakan lini belakangnya. Masa depan bek senior Harry Maguire menyisakan tanda tanya besar. Pria Inggris itu akan habis kontraknya di Old Trafford pada Juni 2026 nanti. Maguire kemungkinan tidak akan diperpanjang kontraknya oleh MU. Usia yang sudah 32 tahun dan sering cedera membuat Manchester United masih ragu-ragu mempertahankan Maguire. Apalagi gajinya juga sangat tinggi. MU mulai berburu bek muda untuk menjadi penerus jangka panjang Maguire. Pada pertengahan Februari 2026 ini, muncul nama baru yang dipertimbangkan jadi pengganti Maguire di pertahanan MU, yakni Abu Bakar Sedi Kinteh. Pemuda 19 tahun itu saat ini bermain untuk klub Norwegia, Tromsø IL. Daily Mail melaporkan, MU begitu kepincut dengan bakat besar Abu Bakar Sedi Kinteh. Mereka mempertimbangkan untuk merekrutnya musim panas nanti. Pemain asal Gambia itu berposisi sebagai bek tengah. Posturnya sangat ideal. Abu Bakar Sedi Kinteh memiliki tinggi badan 186 cm. MU harus bersaing dengan klub Liga Inggris lainnya, Chelsea yang juga begitu meminati Abu Bakar Sedi Kinteh.
persaingan sengit bakal terjadi di bursa transfer musim panas nanti. Namun, MU dan Chelsea harus mewaspadai ancaman dari Swiss. Dua klub Swiss, Young Boys dan Basel juga tertarik. Mereka bisa mendahului MU dan Chelsea karena bursa transfer di Swiss masih buka sampai 16 Februari 2026. Harga Abu Bakar Sedikinteh masih murah meriah. Tromso mematoknya cuma 4 juta pound sterling. Ancaman klub Swiss bisa membuat MU kalah langkah karena baru bisa bergerak lagi di musim panas 2026. Perekrutan Abu Bakar Sedikinteh sejalan dengan gagasan investor Manchester United Sir Jim Ratcliffe. MU gemar mengumpulkan talenta berbakat dari berbagai negara untuk dibina di tim akademi. MU mencoba menghindari pembelian pemain terlalu mahal. Ratcliffe ingin Setan Merah mencetak sendiri pemain dari tim akademi. Ratcliffe ingin mengulangi kisah sukses kelas 1992. Kehadiran Michael Carrick sebagai caretaker Manchester United membawa berkah bagi 3 pemain. Performa apik MU bersama Carrick membuat 3 penggawa Setan Merah bakal kembali dipanggil tim nasional Inggris. Manajer timnas Inggris Thomas Tuchel dilaporkan Sky Sports News membuka peluang untuk kembali memakai jasa 3 pemain MU, gelandang Kobbie Mainoo, bek tengah Harry Maguire, dan bek kiri Luke Shaw. Ketiga pemain MU ini bakalan kembali dipakai timnas Inggris untuk laga internasional bulan depan. Inggris rencananya akan berhadapan dengan Uruguay dan Jepang di bulan Maret pada laga uji coba. Mainoo, Maguire, dan Shaw dilirik kembali oleh Tuchel setelah jadi andalan di tim utama MU sejak era kepelatihan Carrick yang menggantikan Ruben Amorim. Maguire, Shaw, dan Mainoo terakhir membela timnas Inggris pada tahun 2024. Seiring peningkatan prestasi MU bersama Carrick, ketiga pemain ini bakal kembali dipanggil timnas Inggris. MU tak terkalahkan dalam 5 laga awal dilatih Carrick. Bahkan The Red Devils meraih 4 kemenangan beruntun atas Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham Hotspur sebelum ditahan imbang oleh West Ham United di laga terakhir. Mainoo mendapat berkah paling besar dari kehadiran Carrick sebagai caretaker MU. Pemain 20 tahun itu kembali jadi andalan di lini tengah setelah sebelumnya disia-siakan oleh Amorim. Carrick banyak mempercayakan Mainoo sebagai starter mendampingi Casemiro di lini tengah. Sedangkan saat Amorim berkuasa, Bruno Fernandes yang digeser menjadi pemain nomor 8 sehingga Mainoo tergusur ke bangku cadangan. Mainoo bahkan sempat berencana pindah dari MU karena jarang dimainkan oleh Amorim. Mainoo tidak mau kehilangan tempat di timnas Inggris untuk putaran final Piala Dunia 2026. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.